Halo Bu, dan teman-teman. Hari ini saya akan mereview materi Human Resource Management. Sebelum materi masuk, perkenalkan nama saya Kurniawan Hanafi, NIM 2020 80 100, jurusan manajemen, Trisakti School of Management, kampus Bekasi. Chapter 1, Introduction to Human Resource Management. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang bertanggung jawab penuh pada karyawan, yang dimana manajemen sumber daya manusia juga harus melatih, menilai, memperoleh, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Human Resource juga memperhatikan 3 hal. Ketiga itu kerja, kesehatan, dan keselamatan. Di manajemen sumber daya manusia memiliki 5 hal manajemen proses, yaitu planning, staffing, controlling, organizing, dan leading. Mengapa manajemen sumber daya manusia sangat penting? Karena seorang manajer dapat menghindari masalah seperti mempekerjakan karyawan yang tidak sesuai dengan posisi yang dimiliki. Ketiga, Human Resource Management Strategy Analysis. Apa strategi manajemen proses? Strategi manajemen proses itu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi planning yaitu mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal untuk mengantisipasi ancaman dan memaksimalkan peluang di luar. Kegiatan strategi planning yaitu menganalisa current position, perusahaan, review pilihan-pilihan strategi yang ada, mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada, mengambil keputusan strategis, dan menerjemahkan menjadi tujuan. Chapter 4, Job Analysis and Talent Management Process. Job Analysis yaitu prosedur untuk menentukan tugas dan persyaratan keterampilan pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. The Talent Management Process yaitu sebagai proses perencanaan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan merekrut, memilih, mengembangkan, mengelola, dan mengkompensasikan karyawan. Job Description yaitu sebuah daftar tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan kondisi kerja, dan tanggung jawab pengawasan pekerjaan satu produk dari analisis pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yaitu wawancara, kuesioner, pengamatan, buku harian peserta atau teknik pekerjaan kuantitatif, dan metode analisis pekerjaan elektronik. Chapter 5, Personal Planning and Recruiting. Ada 5 tahapan rekrutmen dan seleksi. Planning dan pricing itu merencanakan dan memperkirakan jumlah kebutuhan di suatu perusahaan, memilih atau mengambil kandidat dari eksternal ataupun internal, memberitahukan kepada kandidat untuk mengisi form aplikasi, menyeleksikan kandidat secara mendalam, melakukan interview setelah dipilih dari seleksi itu. Untuk bisa mengetahui informasi calon rekrutmen, perusahaan bisa melihat di sosial media, LinkedIn, dan media lainnya. Chapter 6, Employee Testing and Selection. Fungsi utama dalam seleksi ini dapat mengurangi dampak kerugian perusahaan dalam memilih karyawan, yang dimana perusahaan akan mencari calon karyawan yang sesuai yang dibutuhkan. Perusahaan sangat berharap dalam rekrutmen ini itu hanya satu kali saja, tidak berkali-kali. Kenapa? Karena kalau perusahaan mengadakan rekrutmen berkali-kali dapat merugikan profit perusahaan, waktu, dan tenaga kerja sumber daya manusia. Perusahaan akan melakukan pengecekan kesehatan terhadap calon karyawan agar dapat mengetahui kesehatan pada karyawan tersebut. Dan kalau ketahuan menggunakan narkotika, perusahaan akan mencoret nama karyawan tersebut. Apa manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan di beberapa perusahaan. Yang kedua, manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur karir yang ditempuhnya. Yang ketiga, organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang, sehingga kebutuhan sumber daya manusia harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif. Demikian review materi Human Resource Management. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian materi Human Resource Management, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat.